pujian Singing Glory, Praise the Lord, Haleluya. Sekolah Minggu GKI Ampera, dan untuk kelas kecil dan kelas besar akan beribadah melalui link Zoom. Link Zoom akan diberikan oleh Cici Koko sebelum ibadah dimulai. Mari kita angkat pujian Ku Mau Cinta Yesus. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Pada hari ini, karena Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah. Pimpinlah kami sebentar mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang boleh memimpin kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Selamat sore adik-adik, puji syukur, puji Tuhan ya. Hari ini kita boleh kembali ikut persekutuan anak. Sekarang saatnya kita akan belajar firman Tuhan. Cici undang semuanya untuk lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kembali memuji nama Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Pimpin kami mendengarkan dengan baik dan juga kami boleh melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan melihat bagaimana dunia ini memperlakukan Tuhan Yesus.
Ya, kita buka di Yohanes pasal 15 ayat 18 sampai 27. Kita ketemu. Kita akan baca sama-sama ya. Cici baca dan kalian juga baca. Mari kita baca 1, 2, 3. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah, apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Sekiranya aku tidak datang dan tidak berkata-kata kepada mereka, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang mereka tidak mempunyai dalih bagi dosa mereka. Barang siapa membenci aku, ia membenci juga Bapa-Ku. Sekiranya aku tidak melakukan pekerjaan di tengah-tengah mereka seperti yang tidak pernah dilakukan orang lain, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang walaupun mereka telah melihat semuanya itu, namun mereka membenci baik aku maupun Bapa-Ku. Tetapi firman yang telah tertulis dalam kitab Taurat, mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Ya. Di dalam ayat yang kita baca tadi, Cici kasih kesimpulan ada beberapa poin ya. Itu yang pertama yaitu dunia lebih dahulu membenci Tuhan. Ada di ayat mana? Ada di ayat yang ke-18. Kita baca ya. Kita lihat lagi Alkitabnya. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah dahulu membenci aku daripada kamu. Ya, ternyata dunia itu sudah membenci Tuhan. Kita tahu dari mana? Kita lihat di saat Tuhan Yesus hadir, banyak orang yang datang mau dengan Tuhan Yesus. Tapi nggak sedikit juga orang yang mau menangkap Tuhan, seperti imam-imam dan juga penatua yang mereka sengaja mau tangkap Tuhan Yesus. Akhirnya mereka itu berhasil dengan menyalibkan Tuhan Yesus. Nah, yang kedua itu Tuhan Yesus itu memilih kita dari dunia yang berdosa. Di ayat yang 19. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu, bukan sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu telah aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ya. Ternyata Tuhan memilih kita yang dari dunia ini. Ya. Dunia ini udah dosa. Ya. Dari dulu ya, manusia itu berdosa. Tapi Tuhan mau datang menebus dosa kita. Tuhan pilih kita semua. Tuhan pilih kamu, ya. Tuhan pilih Cici, Tuhan pilih Koko untuk melayani, untuk datang sebagai anak Tuhan. Tuhan pilih kita. Dunia ini berdosa. Walaupun kita berdosa, kita dari dunia ini, mungkin dunia ini bilang, ya, karena kamu dari dunia, maka kamu berdosa. Kalau kamu ikutin dunia ini mengasihi kamu. Tetapi kalau kamu ikut Tuhan Yesus, dunia ini tidak akan ikut. Ya, maksudnya apa, Ci?
kalau misalnya teman-teman di sekolah, ya, kalau sekarang lagi kalau sekolah online apa ya? Mungkin ya, kalau lagi sekolah online, ditanya, kamu online ikutnya pelajaran ini? Enggak paling nongolin masuk aja Zoom-nya, tapi aku nggak ikut kelas. Ya, terus semua ikut-ikutan. Itu namanya kalian sedang mengikuti dunia ini. Ya. Tapi bagaimana jika orang yang telah dipilih Tuhan itu bagaimana sikapnya? Dia bersungguh-sungguh ikut kelas online, mengumpulkan tugas tepat waktu, ya, dan tidak main-main saat belajar. Itu yang Tuhan mau, ya. Tuhan pilih kita loh yang berdosa. Tuhan panggil kamu untuk beribadah. Tuhan panggil kamu satu-satu, ya, untuk datang ibadah. Tapi apa? Kalau misalnya kamu tetap ikutin dunia, Tuhan akan sedih. Ya, karena Tuhan sudah pilih kamu harus ikut Tuhan. Ya, bagaimana anak Tuhan sebenarnya? Yaitu jika sekolah yang benar, ikut kelas yang benar, walaupun Zoom kalian harus bukain kamera, ya, walaupun Zoom kalian harus tetap ikut kelas dengan baik, karena kita tidak mau ikut-ikut dengan dunia yang ya maunya nggak apa-apa, ikut aja namanya, nanti juga dapat nilai, enggak ya. Tapi Tuhan mau bersungguh-sungguh. Kamu itu sudah menjadi anak Tuhan. Tuhan panggil kamu harus menjadi anak Tuhan yang baik, belajar yang benar, kumpulkan tugas dengan baik, tepat waktu. Ya. Lalu yang ketiga, penganiayaan yang tak terhindar. Kita lihat ya, di ayat 20-21. Kita baca, ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku. Sebab mereka tidak mengenal Dia dan telah mengutus aku. Ya, kalau di sini kita lihat ya, kita lihat, jika mereka telah menganiayaiku, mereka akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanku. Maksudnya gini, pada waktu Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah orang Yahudi ya, di saat Tuhan Yesus melakukan mujizat, banyak orang yang juga tidak suka sama Tuhan Yesus. Mungkin mereka itu mau menangkap Tuhan Yesus. Itu tidak bisa dihindarkan karena Tuhan datang untuk menebus dosa kita. Itu yang Tuhan mau. Tapi ya, lihat, kalau Tuhan Yesus dianiaya, berarti murid-muridnya juga dianiaya. Berarti murid-muridnya juga ingin ditangkap. Ya, seperti murid-murid Tuhan Yesus yang biasanya kalian ingat cerita tentang Saulus, di mana Saulus menangkap dan menganiaya orang Kristen yang mau ikut ajaran Tuhan Yesus. Ya, di situ kita lihat banyak orang yang tidak suka yang mau menganiaya murid Tuhan. Ya. Dari mereka mau menganiaya Tuhan, tentunya murid-muridnya juga dianiaya. Bukan hanya zaman dahulu, tapi sekarang juga ada. Ya. Ini beberapa waktu kemarin ada bom di depan gereja. Ya, mungkin adik-adik nggak tahu ya. Mungkin ada juga yang tahu, tapi mungkin ada juga yang tidak tahu. Tapi kita lihat ya, bahkan zaman sekarang aja, saat ini
banyak orang yang tidak suka dengan Tuhan Yesus dan juga murid-murid Tuhan Yesus. Ya, termasuk kita. Kita yang mengikuti Tuhan Yesus, kita yang menyembah Tuhan Yesus, ya kita percaya sama Tuhan, banyak orang yang tidak suka. Ya, bukan tanya sekarang. Kita jangan heran, kok sekarang kita jadi Kristen banyak yang nggak suka sih? Karena sudah dari dulu Tuhan itu dibenci, ya. Tuhan itu mau dianiaya. Lalu selanjutnya, keempat, Tuhan datang untuk orang yang berdosa. Ayat 22. Sekiranya aku tidak datang dan tidak berkata-kata kepada mereka, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang mereka tidak mempunyai dalih bagi dosa mereka. Maksudnya apa ya? Tetapi mereka tidak mempunyai dalih bagi dosa mereka. Maksudnya itu mereka tidak punya alibi. Mereka tidak punya dalih seperti tidak bisa menghindar dari dosa mereka, ya, nggak punya alasan untuk mereka bisa menghindari dosa, karena Tuhan Yesus sudah datang. Ya, Tuhan Yesus datang untuk menebus dosa manusia. Di sana Tuhan datang untuk orang yang berdosa. Seperti Tuhan bilang, tabib itu bukan datang untuk orang yang sehat, tapi tabib datang itu untuk menyembuhkan orang yang sakit. Tuhan datang untuk orang berdosa. Siapa saja yang dosa? Semua manusia dosa. Ya. Maka Tuhan datang untuk menebus semua manusia. Kalau kalian bilang, Cici, tapi itu teman saya itu bukan Kristen, Cici, itu diselamatkan enggak? Tuhan menyelamatkan jika dia percaya kepada Tuhan. Maka Tuhan tidak memilih siapapun untuk datang kepada Tuhan. Tuhan tidak memilih siapapun. Dari mana keluarganya, dari negara apa, itu Tuhan tidak memilih siapapun. Tuhan memilih semuanya. Lalu yang kelima, Tuhan itu mengutus penghibur. Ya, jikalau roh penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Ya, kita lihat, kenapa sih Tuhan mengutus penghibur? Ya, ternyata dari ayat 18 sampai 22 yang tadi kita baca itu, bahkan sampai 25, ya, Tuhan itu bilang, oh, dunia ini membenci aku, dunia ini akan menganiaya aku. Di mana dunia membenci aku dan menganiaya aku, dunia juga akan membenci kamu. Dunia juga akan menganiaya kamu. Tetapi kalian jangan khawatir, karena Tuhan mengutus penghibur, yaitu Roh Kudus, ya, Roh kebenaran yang dari Bapa. Ia akan bersaksi tentang Tuhan, di mana Tuhan itu memberikan roh penghibur, di mana Tuhan menyertai kita dimanapun kita berada. Maupun kita sedang susah, maupun kita senang, itu Tuhan menyertai kita lewat Roh Kudus-Nya. Ya. Dan juga yang terakhir yaitu apa yang harus kita lakukan sekarang? Ayat 27. Tapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Ya. Ini Tuhan ngomong ke muridnya. Tapi Cici mau baca yang 27a. Tetapi aku juga harus. Tapi kamu juga harus bersaksi. Tapi aku juga harus bersaksi. Bagaimana caranya, Ci? Lihat ya. Kita di sini adik-adik pasti sudah tahu bagaimana Tuhan Yesus lahir, bagaimana pelayanan Tuhan Yesus. Di saat Tuhan Yesus 12 tahun Tuhan Yesus di bait Allah, lalu banyak orang yang bingung, kok Tuhan Yesus bisa bertanya jawab dengan para imam? Kok Tuhan Yesus bisa bertanya jawab dengan ahli Taurat? Ya, di situ ternyata Tuhan Yesus adalah anak Allah yang diutus untuk menebus dosa manusia. Ya, Tuhan Yesus adalah Mesias. Lalu adik-adik juga tahu cerita bagaimana Tuhan dibaptis. Adik-adik juga tahu bagaimana pelayanan Tuhan, mujizat yang Tuhan lakukan, itu
menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang lumpuh, membangkitkan orang mati, ya sampai bagaimana Tuhan Yesus disalib, sampai bagaimana Tuhan Yesus bangkit, naik ke surga, dan ayat Tuhan mencurahkan Roh Kudus. Ya, iya Ci, saya tahu. Terus Ci, kenapa? Karena kamu tahu, ya, kita harus memberitakan kepada teman-teman. Ya. Kita kasih tahu teman-teman. Kalau emang susah, ajak teman-temannya untuk ibadah. Ajak teman-temannya untuk ikut Zoom. Ya, banyak mungkin gereja belum buka ya. Tapi adik-adik bisa ajak teman-teman, yuk ikut saya aja, ibadahnya nggak di gereja tetapi ikut Zoom. Ya. Walaupun ikut Zoom, tetapi kita benar-benar beribadah kepada Tuhan. Ya, bagaimana kita mau datang kepada Tuhan, yang mempersiapkan diri, mempersiapkan hati. Ya, ajak teman-teman. Itu walaupun kita menjadi, mungkin terlihat itu hal yang kecil ya, hal yang gampang, tapi itu sulit. Ya, mungkin kita udah Ci, saya udah ajakin, tapi nggak ada yang datang, tapi nggak ada yang mau ikut. Ya, itu mungkin di situ susahnya ya. Ya, oke. Biar yang penting kita mengajak, tapi kita doakan, lalu Tuhan Yesus yang memberikan gerakan. Ya, bagaimana Tuhan ingin memanggil teman-teman kita. Ya, lihat di gambar yang jadi share ya, share love not hate. Walaupun dunia ini membenci kita, walaupun dunia ini membenci Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus tidak membenci dunia. Tuhan Yesus malah mengasihi dunia. Tuhan Yesus mengasihi kita, memberikan kita yang terbaik, memimpin kita, memberkati kita. Ya, walaupun kita berdosa, ya Tuhan mengasihi kita. Lalu kita bagaimana? Kita bersaksi untuk Tuhan, ya memberitakan tentang Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan Yesus lahir ke dunia, bagaimana Tuhan Yesus menebus dosa kita, bagaimana Tuhan Yesus memimpin kita, memberkati kita. Ya, kita jadi saksi Tuhan. Tuhan Yesus mengajak kita mengasihi. Kita kasih lihat bagaimana cara kita mengasihi. Tuhan memberitahukan kita bagaimana kita mengampuni. Kita kasih lihat bagaimana kita mengampuni musuh kita. Tuhan mengajarkan kita berdoa untuk musuh kita, untuk orang yang menganiaya kita. Kita doakan. Karena kita tidak serupa dengan dunia lagi. Karena Tuhan menebus dosa kita. Kita tidak serupa dengan dunia ini. Kita buktikan. Kita memberikan saksi. Ya. Kita memberikan bagaimana kita sebagai anak Tuhan. Sehingga dunia ini melihat, oh ya, ternyata anak Tuhan itu sungguh-sungguh menerima Tuhan. Ya, jalannya yang benar. Karena ikut Tuhan yang benar. Ya, ada Roh Kudus, yang Roh kebenaran yang memimpin kita. Ya. Nah, adik-adik, dari 6 poin itu, ya, adik boleh memberi. Jadi tekankan adalah bagaimana roh penghibur itu ada di dalam diri kita yang terus selalu mendampingi kita walaupun di saat kita susah, ya, di saat mungkin ya seperti yang tadi bilang banyak orang di luar sana yang mengabarkan Injil. Bagaimana nih contohnya? Bagaimana di Indonesia ini bisa tahu tentang Tuhan Yesus? Tuhan Yesus di mana? Di Yerusalem. Yerusalem di mana? Dekat Israel, Palestina situ ya. Tapi bagaimana bisa sampai ke Indonesia? Karena ada misionaris ya. Misionaris itu yang menjalankan misi tentang pemberitaan firman Tuhan. Ya, bagaimana mereka bisa datang ke Indonesia
akhirnya Indonesia ini diberitakan Injil sampai hari ini. Ya, kita bisa memberitakan Injil itu ya lewat Roh Kudus Tuhan kuatkan. Lewat Roh Kudus Tuhan hiburkan walaupun susah. Ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur Tuhan. Hari ini kami boleh berkumpul bersama, kami boleh mempunyai iman kepada Engkau, percaya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur Tuhan memilih kami. Kami orang berdosa, tapi Tuhan mau datang menembus dosa kami, memanggil kami, memilih kami. Tuhan, pimpinlah kami menjadi saksi-Mu lewat Roh penghibur, Roh kebenaran yang Kau utus untuk kami ya Tuhan. Pimpinlah kami untuk boleh selalu menjadi saksi-Mu dimanapun dan kapanpun kami berada. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.